Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, tema renungan pagi hari ini yaitu Timbangan Kudus. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 38 ayat yang ke-21, 24 sampai dengan 25. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sahabatku, bait Allah dibangun dengan desain yang sangat spesifik, ukuran yang sangat spesifik, dan bahan baku juga yang sangat spesifik. Semua itu diatur langsung oleh Tuhan, sebab semua itu memiliki makna rohani yang sangat penting untuk diajarkan Tuhan kepada umatnya. Juga ada satu perkara yang Tuhan atur, begitu spesifiknya, yang mungkin jarang kita perhatikan, yaitu semua bahan baku yang dipakai untuk membangun bait Allah atau the tabernacle itu harus ditimbang dengan timbangan kudus, seperti berkali-kali dikatakan di ayat-ayat di atas. Ukuran bahan-bahan yang dipakai untuk membangun bait Allah harus ditimbang dengan timbangan kudus. Dengan pernyataan tersebut, apakah timbangan lainnya tidak kudus? Apakah yang disebut sebagai timbangan kudus itu? Coba renungkan kebenaran ini. Ada 613 hukum-hukum yang Musa ajarkan. Kemudian Yesaya merangkumnya menjadi 25 hukum-hukum. Lalu Mika kembali merangkumkan menjadi 3, yaitu, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain 1. Berlaku adil, 2. Mencintai kesetiaan, dan 3. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Di dalam kitab Mika 6 ayat yang ke-8. Semua itu Yesus sendiri merangkumkan menjadi 2, yaitu, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Kedua hukum kasih yang Yesus sampaikan ini sebenarnya sama bobotnya. Bahkan dia sendiri berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, mungkin sulit untuk kita melihat dan memahami kadar kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Namun Tuhan memberikan satu ukuran, satu batu timbangan yang sangat sederhana untuk mengukur kadar kemurnian kasih kita, baik itu kepada manusia yang dianggap sama seperti kepada Tuhan. Ukuran inilah yang disebut sebagai timbangan kudus atau timbangan sikal kudus. Coba perhatikan apa yang Yesus katakan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah timbangan sikal kudus. Sahabatku, tubuh dan hidup kita
adalah bait Allah yang sesungguhnya. Perabot yang akan kita bangun di dalamnya haruslah ditimbang dengan timbangan sikal kudus. Timbangan itu hanya layak dianggap kudus apabila dan hanya apabila ukuran yang kita pakai untuk diri kita sendiri sama seperti ukuran yang kita pakai untuk orang lain. Coba renungkan sebentar kebenaran ini. Inilah yang disebut sebagai the golden rule. Lakukan kepada orang lain sama seperti yang engkau harapkan orang lain lakukan kepadamu. Aplikasikan kebenaran ini di dalam setiap aspek dan bagian di dalam hidup kita masing-masing. Apakah benar saya menggunakan timbangan sikal kudus ini untuk membangun bait Allah yang adalah diri kita sendiri? Sebab ingat selalu, hanya bahan-bahan yang ditimbang dengan timbangan sikal kuduslah yang layak dipakai untuk membangun bait Allah. Di dalam hidup kita, apakah saudara tidak pernah berbuat salah? Lalu apa yang kita harapkan sekalipun kita tidak akui dari kesalahan yang sudah kita buat? Tentunya satu hal, yaitu pengampunan. Jika bahan yang kita pakai untuk membangun diri kita yang adalah bait Allah itu adalah timbangan sikal kudus, maka kita pun harus juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bukankah demikian cara bekerja timbangan sikal kudus? Jika saya bekerja dan tidak ingin dirugikan dan ditipu orang lain, apakah saya menggunakan timbangan yang sama terhadap orang lain? Jika tidak demikian, kita kemudian akan begitu beraninya untuk menipu bahkan kepada Tuhan sendiri. Sahabatku, marilah kita mulai untuk membangun bait Allah dengan timbangan sikal kudus yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya, sahabat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini. Aku dapat belajar hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuntun dan terus bimbing aku berjalan di dalam rencana-Mu ya Bapa. Amin. Jesus love you and so do I.